Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi dwi mingguan tentang modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak menggunakan model 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan ke depan. Peristiwa. Mempelajari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya tentang tugas guru sebagai penuntun. Ki Hajar Dewantara berpendapat hendaknya guru menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menuntun juga perlu memperhatikan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya, dalam mencapai kemerdekaan diri yang diselaraskan dengan kemerdekaan orang lain atau dikenal dengan budi pekerti. Teringat, sebelum mempelajari modul 1.1, saat pembelajaran sistem pencernaan pada manusia di kelas 8 di jam terakhir memberi tantangan khusus bagi saya. Suasana pembelajaran kurang kondusif, anak sulit berkonsentrasi, terutama saat saya meminta mereka melakukan literasi tentang organ-organ sistem pencernaan. Kemampuan literasi anak masih sangat rendah. Anak mengikuti instruksi guru dengan terpaksa. Perasaan saya pada saat menghadapi kondisi nyata proses menuntun di pembelajaran sistem pencernaan, saya merasa gagal. Perasaan yang berkecamuk dalam diri saya merasa marah, kecewa, dan bingung harus bagaimana. Setelah saya memahami nilai-nilai guru penggerak, saya menyadari saya belum benar-benar menggali potensi nilai guru penggerak yang saya miliki. Itulah yang membuat saya bersemangat saat mengikuti pembelajaran di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Pada saat penjelasan awal tentang bagian otak manusia, saya menyadari bahwa perlu guru membuat suasana pembelajaran kondusif, membuat anak merasa nyaman dan tergerak motivasi dirinya sendiri untuk mau belajar. Saya menyadari bahwa proses menuntun anak merupakan perjalanan panjang yang memberikan beragam pengalaman baik kesan positif dan negatif. Saya tergerak untuk mengungkap nilai-nilai yang diperlukan seorang guru dalam menuntun anak, yaitu nilai guru penggerak. Pembelajaran. Peristiwa tersebut menyadarkan saya bahwa proses menuntun itu tidak mudah. Perjalanan menuntun memerlukan nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak yang dikenal dengan nilai guru penggerak. Saya mempelajari nilai berpihak pada murid. Setelah mempelajari nilai berpihak pada murid, mencermati peristiwa tersebut, saya mencoba mengubah mindset saya dari egosentris untuk mencapai target kurikulum menjadi mengutamakan kepentingan anak. Saya mencoba mencari tahu yang dibutuhkan anak di jam terakhir. Umumnya, anak di jam terakhir sudah lelah, mengantuk, dan ingin cepat pulang. Saya mencoba mencairkan suasana untuk mengumpulkan fokus anak dengan ice breaking. Ada sebuah permainan dalam budaya Sunda di sekitar kami, yaitu pok ame-ame, yang biasa dilakukan orang tua pada anaknya untuk meningkatkan fokus. Tepuk tersebut saya modifikasi menjadi tepuk oke depan belakang. Caranya, anak saling berhadapan melakukan tepuk oke dengan saling menempelkan dua kepal tangan. Depan dengan saling menempelkan telapak tangan bagian depan. Belakang dengan saling menempelkan punggung tangan. Anak mengikuti instruksi. Contoh, oke depan belakang, oke depan belakang, oke, dan seterusnya. Barisan terkompak mendapat ribet sesuai kesepakatan. Belakang, oke, 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 depan, depan, belakang. Nilai mandiri. Nilai lainnya yang saya pelajari adalah mandiri, yang menunjukkan semangat guru penggerak untuk belajar sepanjang hayat. Saya berusaha melakukan literasi tentang model-model pembelajaran yang memperhatikan peningkatan literasi siswa. Saya juga secara mandiri berupaya mencari tambahan ilmu tentang konsep sistem pencernaan yang dibutuhkan oleh murid di zaman sekarang.
Salah satu model pembelajaran yang saya anggap dapat meningkatkan literasi anak adalah pembelajaran 5E. Ada 5 tahap pembelajaran 5E. Engagement, yaitu anak diikat hatinya dengan sesuatu yang kontekstual dan dibutuhkan mereka. Eksplorasi, yaitu tahap pembelajaran menggali informasi, fakta, data sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini, anak diminta menggali informasi tentang organ-organ sistem pencernaan. Explain, yaitu melibatkan anak untuk menjelaskan hasil eksplorasi. Elaborasi, pada tahap ini anak mengembangkan hasil literasinya dengan konsep lainnya yang lebih mendukung pengetahuan mereka. Misalnya, setelah mempelajari organ mulut, mereka mengembangkan pengetahuan tentang proses pencernaan mekanik dan kimiawi pada mulut, lalu membandingkan dengan yang terjadi pada lambung. Tahap akhir adalah tahap evaluasi. Saya juga mencoba mengasah diri secara mandiri, bagaimana mengontrol emosi dan menguasai suasana pembelajaran, komunikasi multiarah, misalnya ilmu tentang bagaimana berkomunikasi dengan remaja. Nilai guru penggerak lainnya yang saya pelajari adalah nilai reflektif, yaitu guru penggerak berupaya terbuka melakukan refleksi diri. Pada pembelajaran ini, saya melakukan refleksi diri sendiri, apa yang tidak baik dalam pembelajaran yang saya lakukan, terutama pada saat saya mempelajari mereview situasi yang terjadi. Hasil refleksi pada pembelajaran sistem pencernaan tersebut memperlihatkan bahwa saya belum memperhatikan peran saya berpihak pada murid. Di antaranya, saya masih memunculkan kepentingan saya untuk mencapai target kurikulum, yaitu tujuan pembelajaran kognitif, tanpa memperhatikan kebutuhan anak. Nilai reflektif akan lebih berguna ketika guru penggerak menindaklanjuti dengan berkolaborasi. Maka, nilai selanjutnya yang saya pelajari adalah nilai kolaboratif. Memperhatikan peristiwa pada pembelajaran sistem pencernaan tersebut, saya menyadari bahwa saya perlu bekerja sama dengan rekan guru lainnya. Saya manfaatkan lembar refleksi TIS, baik diri saya sendiri maupun murid, untuk berdiskusi dengan rekan sejawat maupun rekan satu mata pelajaran. Hasil diskusi tentang apa yang sudah baik dalam pembelajaran, apa yang ingin diperbaiki dalam pembelajaran atau dipertahankan, dan apa yang sudah baik dalam pembelajaran, ternyata memperlihatkan bahwa keinginan murid ternyata memerlukan media yang membantu murid lebih bisa memahami konsep sistem pencernaan. Saran dari beberapa rekan guru, saya tetap diminta harus memperhatikan visi misi sekolah mencetak anak yang berakhlak mulia, mencintai lingkungan, dan berliterasi. Pada peristiwa tersebut, terdapat tantangan kurangnya literasi dari siswa. Gagasan-gagasan utama yang perlu saya kembangkan yaitu inovatif, nilai inovatif guru, yaitu menghadapi situasi rendahnya literasi anak menuntut saya untuk menggali potensi yang ada di lingkungan, namun tetap menyesuaikan dengan visi sekolah. Potensi yang ada pada anak adalah hobi mereka melipat kertas, sedangkan visi sekolah mewujudkan anak yang berbudaya literasi dan cinta lingkungan. Teknik lipat kertas saya alihkan ke sampah kertas sebagai bahan dasar media komunikasi, diskusi, dan literasi, yaitu kodok literasi. Media koli ini saya gunakan untuk tahap pembelajaran 5E, engagement, explain, elaborasi, eksplorasi, dan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.2, saya bersyukur tercerahkan bahwa ternyata pada diri saya dan seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak. Kelima nilai guru penggerak tersebut harus ada dan terus dikembangkan dalam diri seorang guru penggerak. Itu merupakan hal yang sangat membantu seorang guru dalam perjalanan menuntun.
seperti yang saya alami pada mata pelajaran IPA konsep sistem pencernaan tersebut. Pada saat anak mengalami kesulitan literasi dalam pembelajaran sistem pencernaan, saya pada akhirnya memerlukan sebuah gagasan utama yang sebelumnya merupakan sebuah pembelajaran panjang dari nilai reflektif, lalu nilai kolaboratif, berpihak pada murid, dan juga mandiri. Pada akhirnya, gagasan tersebut merupakan inovasi yang harus disesuaikan dengan visi sekolah, seperti misalnya cinta kepada lingkungan. Saya memilih menggunakan kodok literasi sebagai alat atau media untuk melakukan literasi, baik secara mandiri, berdiskusi, maupun dalam setiap tahap pembelajaran 5E. Demikian. Penerapan ke depan. Penerapan nilai-nilai guru penggerak dalam menghadapi situasi pembelajaran sistem pencernaan berdampak positif baik terhadap diri anak maupun diri saya. Saya ingin mempertahankan hal-hal yang baik yang sudah terjadi, seperti yang pertama, mencairkan suasana pembelajaran sebelum memulai pembelajaran. Saya mungkin akan mencari ice breaking lainnya yang lebih cocok dan lebih menantang. 2. Belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan 4 kompetensi diri. 3. Membentuk komunitas untuk menjaga kebersamaan dan tercapainya tujuan bersama. 4. Memunculkan ide gagasan baru yang mengutamakan pemanfaatan potensi lingkungan. Akhirnya, refleksi modul 1.2 telah selesai. Saya mohon diri diakhiri dengan pantun menuntut untuk selamat. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.